Top FM. More music variety. Top. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali lagi 95.1 Top FM, Radio Inspirasi kita semua. Dan temannya kali ini kita akan berarti ini dibilang mendadak juga enggak ya. Dibilang enggak juga karena kayaknya ini harus mepet banget gitu ya kita lakuin. Karena ya, karena hari ini kita spesial banget kedatangan tamu dari teman-teman komunitas stand up komedi Bumi Ayu. Ada yang tahu nggak tuh sama stand up komedi Bumi Ayu? Ini kayaknya sering banget ya, setiap hari itu jalan-jalan ke berbagai kafe yang ada di Bumi Ayu ya. Betul nggak, Mas Zul? Iya. Kali ini sahabat sudah bersama Mas Zul dan juga Mas Restu ya, kalau nggak salah. Kita hari ini akan membahas mengenai acara yang akan diselenggarakan oleh Stand Up Comedy Bumi Ayu. Tapi sebelumnya kita akan terlebih dahulu mungkin mengulik sedikit tentang stand up comedy ya. Siap. Sebelumnya untuk yang mau bertanya bisa langsung lanjut aja di 0856 020 37951 atau sampai juga sudah upload pamfletnya ya di Facebook Top FM Bumi Ayu. Dan untuk yang mau bertanya, sahabat juga akan membuka telepon interaktif nanti kalau misalkan ada yang mau bertanya atau ada yang mau kenalan nih secara langsung ya. Sama mas-masnya boleh banget. Dan nanti finally untuk video ataupun percakapan kita hari ini nanti akan sahabat upload di YouTube seperti biasanya. Dan juga ini kita lagi share langsung ya Mas ya, kalau nggak salah ya. Iya, lagi live di IG-nya Stand Up Indo Bumi Ayu. Langsung Stand Up cek Indo aja. Bumi Ayu. Oke, tanpa underscore, tanpa apapun. Stand Up Indo _BMY. BMJ. Oke, Iya. langsung aja meluncur ke sana ya kalau mau lihat secara visual. Oke, tertarik banget ini ya sama stand up comedy Bumi Ayu karena kalau nggak salah kemarin juga habis ada acara ya. Iya. Yang di Pasar Hewan kalau nggak salah ya. Iya. Oh, iya. Oke. Nah, perihal tentang stand up comedy Bumi Ayu nih Mas, mungkin bisa diulas sedikit tentang memangnya seperti apa sih Mas kalau stand up comedy? Kalau kita nggak berbicara di Bumi Ayu ya, tapi secara universal dulu, mau itu luar negeri ataupun Indonesia gitu. Iya. Jadi sebenarnya dari pertama kali stand up itu tren di Indonesia mungkin dari tahun 2011, dari 2012 gitu, dari di Jakarta gitu kan, dari kayak Panji, Raditya Dika, terus ada acara juga di Kompas TV namanya Stand Up Komedi Indonesia itu kan, jadi bertahun-tahun ada terus, jadi mungkin peminatnya naik dari situ jadi ke seluruh daerah mungkin gitu, jadi banyak komunitasnya juga buat belajar. Berarti awalnya memang itu ya yang kompetisi di Kompas TV. Ya mungkin itu yang bikin gede namanya lah gitu. Tapi memang sebelumnya memang stand up itu memang ada gitu. Ada dari luar negeri juga udah ada sebenarnya. Terus orang-orang sini nyobain, ternyata kayaknya bisa nih di Indonesia juga ada gitu. Kayaknya Indonesia juga butuh lucu-lucuan gitu ya. Terlalu banyak masalah. Iya benar. Nanti kita cerita masalahnya di balik layar ya. Nah, by the way nih kalau misalkan kita tentang stand up comedy ya, dari Mas Zul dan juga Mas Restu punya nggak nih kiblat gitu atau panduan? Kalian kan juga berarti stand up juga ya, sering Iya, stand up betul. juga gitu kan. Mungkin punya panutan gitu, siapa boleh share sama kita? Ya Mas Zul dulu. Oke, kalau misal dari saya itu panutannya itu Bang Ridwan Remin ya Kak. Iya, I see. Soalnya dari segi penulisan pun dia sudah rapi banget gitu. Jadi tanpa kita bersusah payah pun kita sudah bisa bikin penonton ketawa gitu. Kalau Mas Restu? Kalau saya sih mungkin yang sekarang ini Marcel ya Bang, Marcel Widianto. Karena dari keresahannya sehari-hari gitu tentang hidupnya, tentang relatable gitu ya. Karena saya suka yang kayak gitu, relate gitu. Oke, kalau sahabat pribadi tuh belum pernah ya kalau Marshall, tapi kalau Ridwan Remin itu beberapa kali ya, sempat Iya, terkenal juga kan ya. Iya betul, juara satu Stand up comedy Kompas TV iya, juga salah satu. season 7 itu juara satunya. Oh, juara satunya Ridwan Iya, Remin itu iya. ya ampun itu ternyata.
Dia mah belum ngomong aja udah lucu ya, gelagatnya doang udah lucu gitu. Nah tadi Mas Restu kan berbicara, Mas Zul ya tadi Iya. berbicara mengenai Ridwan Ramil yang dia nulis naskah dan sebagainya gitu. Nah mungkin kita sebagai penonton khususnya Sabit gitu ya, misalkan kalian perform, Sabit itu nggak tahu persiapan kalian di balik layar itu seperti apa. Kalau penyanyi kan ya paling penafas up, latihan pernafasan dan sebagainya, AIO gitu ya. Iya. Nah kalau dari stand up sendiri itu sebelum perform apa aja yang perlu disiapin? Untuk yang pertama mungkin kita harus nyiapin materi ya Kak. Materi itu kayak misal hal-hal apa sih yang bakalan kita omongin, terus hal apa sih yang kira-kira lucu gitu loh yang akan kita omongin gitu. Kan nggak semua pembahasan itu kan lucu ya Kak. Jadi kita harus sensitif juga hal-hal yang kira-kira bisa bikin orang ketawa gitu, sama hal-hal yang mungkin nggak bisa orang ngomongin di depan, tapi kita bisa ngomong di depan dengan cara yang lucu Nah gitu. itu poinnya. Iya itu ya. Oke, itu gimana caranya ngomongin hal yang kita nggak bisa ngomong sama orang, tapi kita bisa ngomongin di publik. Itu ada batasan-batasannya nggak sih Mas? Kalau misal masalah batasan itu paling wajar aja ya Kak, kayak misal kita nggak boleh bahas tentang agama, terus isu sara, kemudian rasis gitu, itu nggak bisa. Tapi kalau misal yang lain, insya Allah yang lain tuh bisa gitu. Masih bisa ditolerir gitu ya. Dan- Oke. Dan mencarinya ya paling kita misal nemu nih Kak, oh ini kayaknya lucu nih. Habis itu kita ngomong sama teman-teman gitu, kita kombut kalau istilahnya gitu loh, comedy buddy. Kita diskusi sama teman-teman, aku udah ada materi baru nih masalah ini, tentang ini, kira-kira lucu nggak ya? Terus mau dibawa kemana nih? Kalau misal mau dibikin lucu gitu. Kalau Berarti misalnya emang ada sharing sessionnya ada gitu. sharing sessionnya selalu ya. Oke, kalau roasting itu yang kayak gimana sih Mas? Kalau roasting itu sebenarnya kayak apa ya? Kayak sebuah apresiasi buat orang yang di roasting, tapi dengan cara yang lucu gitu, dengan cara memanas-manaskan kan. Dari kata roasting kan dari bahasa Inggris sebenarnya. Oh, roast, artinya iya. memanggang ya kan. Berarti kan dipanas-panasin, tapi bukan kata-kataan Itu serius dari gitu. kata-kata memanggang Iya, itu, emang bener. panas-panasin. Jadi melihat fakta dari seseorang ini yang bisa dilucuin gitu. Tapi bukan kata-kataan ya, apalah lu bejendol gitu. Bukan bully ya, yang Bukan, jelas bukan ya. ngatain sih. Terus juga itu harusnya udah ada persetujuan sama yang di roasting gitu. ada Jadi biar nggak perjanjiannya. biar nggak ada sakit hatinya gitu. Misal, saya mau bawain materi tentang ini nih, kamu gimana? Oh, kalau yang ini mending jangan gitu. Kan jadi bisa enak ngomongnya, Oke. nggak masuk ke hati gitu loh. Oke, Sahabat pernah ada tuh di sebuah acara. Jadi tuh temanku tuh ada yang ketakutan gitu loh, kayak misalkan, ini mau ada stand up comedy, gue nggak mau datang, takut di roasting. Itu salah besar ternyata ya, Iya. itu nggak akan terjadi Itu nggak karena. Tapi sudah pasti ya, yang namanya roasting itu berarti ada kong kali kongnya gitu. Iya ada. Oke. Ya kan dulu kan pernah ramai gitu kan beberapa bulan yang lalu masalah salah satu di program TV swasta itu dengan 2 host itu, salah satunya itu nggak mau di roasting gitu, Kak. Betul. Di backstage kata perostingnya kita mau roasting ini masalah ini, terus kata krunya malah nggak boleh gitu. Kita jangan tapi ketika di panggung on air itu malah minta, jadi kan yang roastingnya itu bingung gitu Kak. Yaitu masalah ya tadi persetujuan lagi, kong kali kong lagi sih kalau misal mau di roasting. Jadi, Takutnya kan di jalan kan lagi on air tiba-tiba Betul. marah, terus walk out dari Keluar, panggung kan, Oke, itu dia ya. Untuk temannya mungkin kalau misalkan ada teman-teman dari stand up comedy Bumi Ayu ya, Iya. itu nanti datang aja. Biasanya mereka nongkrongnya itu di kafe-kafe. Kemudian beberapa kali perform juga kan ya, Iya, ngisi acara. Kemarin terbaru berarti di mana ngisi acara? di Pasar Wage ada Di kafe Lance salah Corner. satu Di Lance Pasar Corner Wage. ya. Dan Lance Corner ini merupakan salah satu berarti masuk juga ke dalam sponsorship Sponsor nanti media, gitu. bersama dengan Top FM dan Iya, lainnya. Ya ampun, ini Top FM ya selalu iya dong. mensupport acara-acara komunitas. FM radio terbaik Oke. di dunia. Wah. Nggak ada ya. Bisa aja ngelawaknya ya. Nanti di ending mau ngelawak juga nggak? Mau perform juga nggak? Iya Boleh, dong, nggak? masa- Boleh Soalnya ya. udah janjian tadi. Bagus. Jadi untuk temannya pokoknya ditungguin aja karena nanti mungkin Antau Mas Zul atau Mas Restu nanti akan perform gitu ya.
Nah, by the way, Sabet kan berarti baru mungkin nggak ada setahun ini ya, mungkin selama pandemi gitu kenal yang namanya stand up comedy Bumi Ayu. Tapi kalau boleh tahu proses awal dari berdirinya stand up comedy Bumi Ayu itu sebenarnya dari tahun berapa? Oh, Bumi Ayu ya. Terbentuknya itu dari tanggal berapa ya? Tanggal 14 Agustus 2020. 2020, berarti sejak pandemi ya. Mulai. Gitu. Tapi sebelum itu emang temen tongkrongan kan? Enggak enggak. ada yang saling kenal. Ya ampun. Bener-bener Bener-bener. ada yang bikin akun terus share terus gitu. Terus datang aja tanggal itu datang. Baru di situ kenalan. Bener-bener wadah menyatukan ya. bener-bener. Cuma berdasarkan saling suka sama stand up-nya aja. Terus jadi temenan gitu. Iya, kenalan dari nol lagi dan lain-lain. Oke, tapi berarti pendirinya atau yang memprakarsai bukan Mas Zul sama Mas Restu? Bukan, ada lagi, itu pendirinya itu namanya Pandu. Oh, Pandu. Yang iya tahu. Dia salah satu stand up comedy dari Jogja gitu. Yes, udah ikut di Jogja juga soalnya. Tapi orang Bumi Ayu gitu. Orang Bumi Ayu. Nah, kalau saya tanya secara pribadi nih dari Mas Restu dan juga Mas Zul ya. Pertama, stand up comedy ada di Bumi Ayu, apa sih yang membuat kalian ingin gabung gitu? Karena kalau dari saya emang suka gitu, emang dari Suka. dulu udah suka nontonin, udah ngikutin terus gitu. Jadi pas ada coba gitu. Saya pertama taunya juga dari temen gitu, ada yang nyaranin gitu. Ini tuh ada komunitas di Bumi Ayu, coba ikut gitu. Akhirnya coba-coba ikut, kayaknya asik juga gitu, seru. Terus gitu. lama-lama betah. Ya, bisa nih jadi karir. Oke, gitu. jadi karir ya. Benar-benar ini kadang yang jarang orang tahu ya bahwasanya dari hobi itu padahal bisa banget untuk menghasilkan Iya. pundi-pundi rupiah gitu ya. Tergantung kitanya aja sih mau hobinya ini mau diapain gitu. Betul, yang penting niat. Oke, dari kalau Mazul gimana? Kalau dari aku sih awalnya penasaran aja sih ya. Kenapa sih cuma ngomong monolog aja bisa orang bikin orang ketawa gitu loh. Terus setelah tanya-tanya sampai kombut itu kumpul sharing, ternyata memang ada rumusnya gitu Kak. Jadi memang belajar dari nol lagi, terus kok suka, kok menarik gitu. Akhirnya ya dikulik-kulik terus. Ternyata ya betah juga akhirnya ya. Akhirnya ya udah sampai sekarang aja gitu. Oke, yang sobat garis bawahin diajarin. Itu serius beneran diajarin dari nol. Iya, diajarin bener-bener cara pemilihan kata atau diksi. Kemudian di situ nanti kan akan ada rumusnya Kak. Nanti ada rumusnya kayak misal rumusnya itu kayak premis, kemudian ada punchline-nya, kemudian nanti kan ada callback, kemudian ada rule of three gitu. Oke. Ya berarti jadi bener-bener kita punya pembahasan baru, terus dibawa kemananya itu biasanya dipakein rumus gitu Kak. Oke. Ya kayak matematika gitulah. Susah juga ya. Kita bikin formulasi berarti Iya, ya setiap mau perform. Nah, ini dia yang perlu dipahamin sama kita semua ya. Kita kan ibaratnya kayak apa sih stand up ngomong-ngomong doang di depan ya. Padahal di balik itu gila nggak sih? Iya. Apalagi kalau misalkan nyiptain punchline kayak gitu. Iya. Gimana rasanya kalau misalkan Yang berat tuh bukan bikinnya ya, Apa tapi tuh? setelah manggungnya terus nggak lucu gitu. Itu Mancingnya. berat banget. Iya, kalau bisa kita stand up terus nggak lucu, itu berat banget sih. Bisa sampai 1 minggu itu masih kepikiran. iya, mental breakdance. Mental breakdance. Oke, nanti kita akan bertanya mengenai pengalaman mereka berdua ya sepanjang karir mereka stand up, berarti dari 2020 kemarin gitu sampai sekarang itu kan mungkin udah berapa kali manggung gitu ya. Nanti kita akan mencoba sharing bagaimana sih mental breakdance yang mereka rasakan gitu ya. The number one hit music station. 95.1 Kembali lagi 95.1 Top FM, Radio Inspirasi kita semua. Dan topannya kali ini sahabat masih bersama dengan salah satu komunitas ya yang sangat menghibur sekali. Sering menghibur masyarakat Bumi Ayu. Kita juga harus berterima kasih ya sama stand up comedy Bumi Ayu. Sudah intinya sudah menggeretak atau menggebrak dunia entertain di Bumi Ayu. Bahwa yang namanya hiburan itu nggak cuma nyanyi atau nari doang gitu ya, tapi membuat sebuah lelucon kemudian dia menampilkannya di depan itu juga sangat-sangat bermanfaat gitu. Apalagi katanya tuh kan salah satu formula kesehatan yang paling murah
ya yang itu benar-benar murah banget, nggak usah keluar duit sedikit pun adalah ketawa, dan mereka mencoba untuk mengobati kita gitu, membuat kita gratis. Gratis, kawan lagi. ketawa. Mantap sekali ya. Oke nih, perihal ketawa. Tadi sudah dibahas sama Mas Zul ya, sakit banget kalau misalkan perform terus nggak ada yang ngetawain gitu. Waduh, ya. Nah, sahabat mau nanya nih dari dua perspektif, dari Mas Zul dan juga Mas Restu gitu. Sebenarnya kalau misal ini sesuai dengan pengalaman kalian aja ya. Kalau misalkan kalian perform terus ada yang nggak ketawa, sebenarnya itu ya nggak salah juga ya. Maksudnya itu kayak kesalahan itu sebenarnya ada pada diri si komika atau si penonton yang ibaratnya respect dong atau gimana gitu loh. Kalau menurut saya sih lebih ke kitanya sih ya. Ke komikanya. Apa kita bikin materinya kurang relate atau kurang asumsinya kurang patah atau ketebak gitu. Jadi kan kayak apa sih, jadi biasa gitu. Penontonnya juga nggak kaget terus ketawa gitu kan. Jadi penonton kan tugasnya cuma datang terus ketawa kalau lucu gitu kan. Jadi kalau beban lucunya harus dibebanin ke penonton tuh kayaknya Salah ya. salah gitu. Oke. Terus kan juga berarti kalau misal penonton nggak ngasih perhatian, berarti kan kita nggak bisa Meng-engage, narik atensi mereka, kan. betul. Kayak misal kan biasanya ada teknik kayak riffing gitu Kak. Jadi kayak misal dipanggil dulu terus digombalin atau diapain gitu. Jadi kan ada atensi gitu. Terus biasanya orangnya lagi ngobrol juga tuh, biasanya dipanggil dulu mbak yang baju apa gitu. Nanti digombalin baru biasanya nengok gitu Kak. Itu baru dapat. Itu udah dapat atensi tuh. Betul. Habis itu kan baru ke materi kita kan. Kalau misal materi kita Nggak lucu. ya. Ya, emang Nggak nggak salah. lucu. Iya. Oke, berarti Dewi Fortuna nggak berpihak sama kita gitu. Nah, by the way kalau misalkan berarti kamu kan belajar perihal komunikasi gitu ya. Nah, kalau tadi disebut katanya kita ada pembelajaran gitu di stand up comedy, itu kalian diajarin nggak sih kayak misalkan cara berkomunikasi ataupun public speaking dan sebagainya? Atau itu pure bawaan dari diri kalian sendiri? Tentang teknik public speakingnya loh ya. Kalau teknik public speaking mungkin kita lebih ke langsung aja sih Kak, kayak langsung nyoba gitu aja. No Kalau action. misal, langsung action aja. Jadi kalau misal penonton nggak ketahui berarti ya antara materimu atau public speakingmu gitu Kak, atau pembawaanmu gitu kan. Ya mungkin kayak dari delivery gitu, Delivery, dari ya. cara ngebawain materinya itu gimana gitu. Misal nih materinya udah bagus, sudah lucu, dites ke temen udah lucu tapi kita ngomongnya belibet gitu, kita ngomongnya lupa-lupa, jeda-jedanya banyak, jadi kan kayak gimana gitu, jadi kurang pembawaannya. Ditambah Mungkin itu sih paling. ditambah lagi kalau misal belum punya belum narik perhatian penonton gitu kan ada beberapa materi yang mikir gitu Kak. Iya, betul. Jadi perlu dilihatin perkataannya baru ketawa gitu. Biasanya ada yang materi kayak misal observasi gitu Kak. Materi observasi kan harus mikir nih, harus perkataannya diliatin, didengerin. Tapi kan penonton kan kalau misal nggak Apalagi nggak kalau mau yang dengerin kan, storytelling gitu, yang cerita modelnya cerita panjang gitu, nanti ketawanya cuma di ujung-ujung doang gitu kan, jadi harus di dari awal. Harus cari momen biar gak ngebosenin gitu ya. Padahal ini lucu banget nih. Tapi kan dari awal nggak dengerin, akhirnya nggak tahu gitu lah. Iya. Nah, tapi kalian sendiri pernah gak sih mungkin kan sudah beberapa kali perform ya, punya pengalaman gak sih yang ya ampun itu tuh bisa bikin kalian kayak hancur, bahkan kayak kayaknya udah nggak mau perform lagi gitu. Kalau Mas Zul kayaknya sering gitu. Jadi tiap minggu dia. Ih, tapi gila sih masih bertahan ya. Iya dong. Gimana? Minimal kan ada tipis-tipis senyum. Orang tua. Oke. Orang tua. Orang- Jadi Kerjanya harus 2 kali lipat. iya dong. Siap. Mengikuti anak muda terus. Tapi ini momen yang paling nyakitin nih Mas Zul kalau boleh sharing. Paling nyakitin ya, kalau paling nyakitin itu Di sebuah salah- kafe di atau sebuah apa? kafe malam hari itu kan. Malam hari jadi ada penonton yang membelakangi panggung itu loh Kak, duduknya gitu. Waktu saya present, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Zul. Itu dia udah nengok ke belakang Kak. Berarti kan udah ada effort nih buat dengerin stand up. Habis itu saya kasih materi satu tek. Habis itu dia balik arah terus ngobrol lagi. Aduh. Jadi kayak aku tuh lagi ngomong lo di depan loh kok
kalian kamu tuh udah nengok gitu, akhirnya balik lagi ngobrol lagi. Ya ampun, kayaknya lebih seru obrolan mereka. Kayaknya Oke. aku gabung aja ke mereka gimana? Daripada daripada nggak didengerin gitu. Jadi benar-benar ini juga pembelajaran ya untuk seluruh penonton, bahwasanya ini nggak cuma tentang stand up comedy doang, tapi kita Iya. berbicara tentang attitude gitu ya. Kalaupun seenggaknya lo nggak mau dengerin, ya jangan di situ duduknya. Logikanya gitu Iya juga kan. sih. Tapi ya kita nggak bisa nyalain juga ya, soalnya kan kita datang ya di tempat makan gitu, bukan di tempat perform gitu. Serba salah juga gitu ya. Iya juga sih Mbak, tapi Nah, kalau Restu ada pengalaman menarik nggak tuh? Kalau itu waktu itu pernah waktu di kafe Bumi Ayu gitulah yang di dekat lampu merah itu terkenal adalah itu. Yes. Jadi waktu itu diundang, dibayar juga. Waktu itu pertama kali dibayar di kafe itu. Tapi hujan. Oke. Hujan nggak ada yang datang. Ih, ntar gue bayangin dulu. Performnya stand up comedy terus Stand up hujan. komedi dibayar, hujan. Kita datang dari jam 5:30, 5:30 sore. Kafenya outdoor gitu ya. Kafenya outdoor gitu. Hujan. Oke. Yang nonton nggak ada, nggak ada penontonnya. Jadi yang nonton tuh yang ngisi acara sebelumnya gitu. Jadi kan ada akustik, terus nyanyi apa, ada panitianya gitu, terus baru stand up. Jadi yang nonton ya itu yang ngisi tadi, lagi makan gitu, lagi ya gitulah. Tapi Untung tetap perform kalian. tetap perform. Ih, gila sih, Di gila. depan bos-bos gitu, ya udahlah gitu. kayak Serius. job korporat ya. Ya, terpaksa udah dibayar gitu. Mau ditolak nggak bisa gitu. Iya, karena Oke. udah deal juga kan. Oke, tapi dari sini aku nyimpulin banget sih, ternyata pria-pria stand up comedy itu pria-pria tangguh banget ya. Waduh, Maksudnya tangguh dong. kayak mereka tuh nosnya tuh banyak banget, gila, apalagi outdoor ya, terus hujan gitu. Banyak. Selain takut nggak lucu, ibaratnya juga kan kita kan cuma ngandelin suara kita doang kan. Iya. Kalau kita kesayangan sama hujan nggak kedengeran dong. Apalagi soundnya kan pernah kan, soundnya tuh gema gitu loh Kak. Jadi ketika Gila, kita gila. ngomong terus ada omongan lagi, jadi benar-benar nggak bisa didengerin akhirnya. Kebanyakan eho ya. Ya ehonya banyak kan, ya udah deh, akhirnya ya apa adanya aja Oke. sih ya. Nah, tapi kalau misalkan nih kalian ngalamin situasi yang kita sih sama sekali nggak mau ngarepin itu terjadi ya, kayak misalkan tadi ada mic-nya mati lah, terus kemudian soundnya terlalu menggema lah. Gimana sih kalian cara mengengage penonton gitu? Mungkin ini salah satu tips juga buat orang-orang pegiat public speaking lainnya ya, motivator atau apapun. Cara kalian menghidupkan suasana di tengah-tengah keterbatasan seperti itu. Kalau aku sih pernah nyoba waktu open mic pertama Kak, itu. Atau open mic pertama, karena pertama deg-degan banget kan, kita aduh ini buat narik atensi penonton gimana nih, akhirnya ya udah salto aja di depan gitu loh Kak, salto ya. Jadi aku Gila, ngomong salto terus kan pada gimana tuh apa Di mana sih, di kafe? di kafe salto enggak sih, kayak roll depan aja sih, roll depan, tapi kan orang-orang cewek-cewek langsung pada Ada apa histeris kan, tuh, iya, gitu. ada apa tuh. Akhirnya udah langsung dapat atensi di situ, karena ya memang nggak tahu ini kalau misal aku Oke, langsung oke. ngomong kayaknya nggak dapet deh. Ya udahlah, aku coba roll depan aja biar malu-malu sekalian aja. Gila, nekat banget. Yang penting Totalitas. demi atensi. Terus habis itu ya ngomong dulu, saya open mic di sini, saya nggak tahu nih buat kalian ketawa, yang penting jangan berekspektasi terlalu tinggi gitu sih. Ya jadi udah roll depan tapi nggak lucu-lucu banget ya, malu. Oke, kalau Restu biasanya ngapain tuh untuk menarik minat orang-orang? Itu sih biasanya pakai apa ya? Pakai materi andalan lah gitu. Jadi gimana caranya sesingkat mungkin biar dapat lucu gitu. Kayak di awal-awal atau pantun dulu, atau masuknya pakai ngomongin penonton atau ngatain penonton dulu gitu, apa ngejilat kafenya gitu ya kan. Ya sengaja Kayak gitu-gitu biar orang tuh sekolah. interest dulu gitu ya. Tergantung sih, orang-orang beda-beda kan cara dia buat ice breakingnya gitulah, buat mecahin penontonnya gitu. Iya betul. Tapi yang paling susah tuh kalau misal nggak ada penontonnya gitu Kak. Iya sih, nggak ada penonton. Penontonnya cuma berapa? 4 gitu kan. Mereka juga niatnya cuma makan, akhirnya aduh, gimana lagi. Tapi pernah ada teman, karena cuma berempat, ya udah stand up di depannya mereka aja gitu, langsung nyamperin aja gitu lah. Assalamualaikum Kak, saya mau stand up di sini nih. Itu karena langsung maksudnya ada pada depan. face to face aja gitu kan, langsung di depan mejanya gitu, karena ya memang siapa lagi yang mau dihibur kan ya. Karena ya udahlah, demi atensi. Memang Oke. kita tuh pencari atensi gitu.
Dan kalau misalkan lo bilang ya, misalkan ada orang yang bilang stand up nih bentar lagi juga bubar karena nggak laku, salah. Kita tuh karena kita suka gitu ya, karena hobi gitu. Buktinya tadi yang dikatain Zul, mau 3-4 orang berangkat aja ya kan. Ya, karena emang seneng gitu kita ngelakuinnya, seneng, nggak ngincer apa-apa sebenarnya, nggak ngincer duitnya gitu, nggak ngincer. Itu mah bonus ya, jangan bilang nggak ngincer, kalau ada mah bonus. Ya kalau dikasih nggak nolak gitu. Iya betul. Kalau dikasih ya boleh. Lu kira ngomong nggak aus gitu ya? Kan kita juga butuh es teh kan. Malu juga di seenggaknya. depan kan kalau nggak lucu. Iya, Tiap betul. sharing kita es teh loh. Butuh mental. Butuh mental, butuh uang juga, Oke. uang jajan gitu yang kita habisin buat kombut, kita buat Iya kombut, benar-benar festival. harus sebanding seenggaknya ya. Nah, Sabe juga respect banget sama stand up ya, karena nggak tahu lagi sama pertemanan mereka itu sebenarnya gimana. Sabe nggak tahu. Yang jelas mereka itu selalu kompak banget gitu loh Topman ya. Kayak misalkan Sabe bikin acara di tempat A, terus ada yang perform, sebenarnya tuh yang perform 1-2 orang doang ya, tapi yang nanya, yang datang itu sampai 10 orang, gila nggak sih? Itu kalian memang sengaja di setting seperti itu atau mereka berangkat dengan hati mereka sendiri? Karena ya apa ya, support aja gitu, support temen gitu, respect. Karena kalau ngelihat temen ya, apalagi ngelihat temen stand up terus kita yang sama-sama suka stand up, cuma nontonin doang tuh kan kayaknya seneng gitu kan. Iya. Kayak, nggak lucu, kita malah seneng gitu. Kalau temen nggak lucu itu kita malah Akhirnya seneng diketawa Iya, gitu. terus kan juga emang kita udah tahu susahnya gimana gitu lah. Terus kalau misal nggak ada yang nonton tuh kayak aduh kasihan kan. Udah kita nonton aja sekalian buat support aja gitu. sih, buat Support ketawa dikit lah, ketawa-ketawa respect gitu Iya, lah. minimal ya ketawa aja sih yang paling keren. Materi entah lucu atau nggak lucu, yang penting kita ketawa dulu aja lah. Oke, tapi nggak diwajibin datang gitu ya, terserah. Iya terserah. Terserah waktu mereka aja gitu. Iya, Oke. terserah. Ini keren banget sama Sahabat salut banget ya sama pertemanan mereka. Mau hujan badai seperti apapun mereka tetap bareng-bareng gitu ya, keren banget dan tetap maksimal untuk performnya. Nah, kalau Sahabat mau nanya nih, untuk kegiatan dari stand up comedy itu ada nggak sih kayak misalkan acara rutinan kayak mingguan, bulanan, tahunan gitu? Kalau acara rutinan sih ada ya, kayak sharing gitu, sharing buat misal open mic minggu depannya atau minggu besok gitu. Jadi ada sharingnya misal di cafe ini gitu, buat tampil di cafe di mana gitu. Pasti ada sharing rutinnya dulu buat bahas-bahas materi, buat bahas-bahas besok mau siapa dulu nih yang stand up, mau siapa MC-nya gitu. Pasti ada sih. Ya minimal 1 minggu sekali lah gitu Kak. 1 minggu sekali ya, malam Sabtu. Setiap malam Sabtu tuh Sabtu nongkrong. itu sharingnya gitu. Sharing sekalian ya persiapan juga sih. Jadi malam Sabtunya sharing, malam Minggunya itu kita open mic. Latihannya malam Minggu. Oke, tapi kalau misalkan kita berbicara tentang tokoh ya, biasanya kalau misalkan kita ngelakuin suatu hal itu kan ada tokoh panutan gitu. Nah, kalau misalkan teater di Bumi Ayu itu kan sudah ada panutannya ya. Kalau Sahabat sih setaunya Prof Imam ya, karena beliau merupakan salah satu orang yang terlibat dalam dulu pembuatan teater beling kayak gitu ya. Terus kemudian sastrawan dan sebagainya itu kan sudah ada tokoh-tokohnya. Nah, kalau stand up comedy Bumi Ayu sendiri itu sebenarnya udah punya belum sih orang-orang yang barangkali kalaupun nggak ada sekarang kita mungkin ada yang dengerin terus kita bisa menemukan orangnya ya, tapi orang yang ya dianggap lebih senior gitu ya, kemudian dia tahu dia suka stand up comedy gitu, udah ada belum sih tuh? Paling Founder kita dong. founder kita Founder Pandu itu karena dia udah gabung di stand up Indo Jogja juga udah lama Iya. gitu kan. Ini dia kuliah juga di nonton nih. Jogja. oh dia nonton live-nya, juga. Respect Pandu. Ya kan? Soalnya kan juga yang paling berpengalaman juga kan, udah pernah ngisi job juga yang paling banyak. Terus emang udah berapa tahun berarti ya? Udah sekitaran 3 tahun lebih lah. Terus kan juga memang public speakingnya juga udah bagus sama yang lain. Pandu sudah dijilat Anda. Pandu, terima kasih dong udah dijilat. Untung udah nggak puasa ya. Iya. Oke, ini kan apa ya? Sabit juga belajar dari sini sih bahwasanya yang namanya senioritas itu berarti bukan permasalahan umum, tapi bukan permasalahan umur, tapi tentang track record ya. Pengalaman. Ini juga yang salah satunya yang menurut Sabit patut banget dibanggain. Kalian itu nggak mandang leader kalian itu secara usia gitu loh. Kadang kan ada sebuah komunitas yang kita harus menuakan si A, si B gitu. Enggak, lu tuh tua kalau lu punya banyak track record gitu ya. Mungkin Iya, mau kalau- ngucapin sesuatu buat Pandu. Apa ya, Pandu, I love you. Iya,
Tapi emang kalau misalnya di stand up itu masalahnya bukan usia sih. Kalau misal batas respectnya tuh kayak misal seberapa lama kamu udah menggeluti stand up gitu. Jadi respectnya tuh dari situ karena ya dia sudah lebih dulu ngalamin asam manisnya, Asam lambung lah ya, Iya. banyak pahitnya. ya, asam lambung dunia perberdirian kan stand up kan. Enggak Oke. gitu dong. Kayak gitu. baru. Oke, nah kalau stand up itu sebenarnya taunya orang kan stand up itu kan berdiri ya. Nah, sebenarnya stand up itu apa sih? Maksudnya kenapa dinamain stand up? Stand up komedi menurut saya itu kayak apa ya? Kayak stand up kita itu berdiri atas opini kita gitu loh. Oh, berdiri bukan semata-mata berdiri secara jasmani Berdiri gitu cuma ya. ngelawak sambil berdiri doang enggak gitu. Kayak kita stand up buat apa yang kita bawain gitu. Ini opini kita, ini apa yang pengen kita omongin ke orang lain gitu. Sudut pandang kita menurut saya sih gitu ya. Stand up-nya bukan stand up berdiri tapi tentang itu sih. Oke. Tentang apa itu kita terus dengan komedi gitu aja sih. Oke. Kayak memperkenalkan diri kita, lingkungan kita, terus keseharian kita tapi dengan komedi gitu. Packagingnya itu komedi gitu ya. Yep. Nah, tadi kan si Restu berbicara mengenai income dan sebagainya kayak gitu ya. Mungkin ini kan salah satu ya, memang komunitas itu emang kalau misalkan nggak serius-serius amat emang nggak ada duitnya ya. Tapi kan karena kita suka makanya kita lakuin gitu. Iya. Nah, gimana sih support dari orang-orang terdekat kalian, terutama keluarga gitu? Apakah mereka support dengan kegiatan-kegiatan kalian? Masul dulu mungkin. Oh iya, kalau misal masalah support tuh ya cuma sebatas ngebolehin keluar malam aja sih. Iya, jadi nggak ada yang ada support yang secara langsung gitu. Yang penting kan udah ngebolehin keluar malam tiap hari aja udah. Diizinin itu aja syukur support banget. banget. Udah ya, makasih lah yang penting. Jadi buat kumpul, buat main sama teman-teman ya sekitaran, ya cuma sekedar kumpul ngobrol kan, ya itu ngebolehin aja itu udah sangat bantu sih. Dengan ngebolehin itu berarti udah ngizinin dan percaya sama teman-teman kamu ya. Sama tetap masih ngasih uang saku sih. Oh iya, Coba itu yang kalau paling enggak, penting. Kalau enggak udah Gagal es teh manisnya. Iya. Oke, kalau dari Mas Restu? Kalau saya sih keluarga lebih suka nggak disupport gitu ya karena Gimana? setiap saya stand up bahas keluarga gitu, bahas keluarga. Jadi kalau ngerti saya stand up gitu kayak gimana gitu. Bikin Riko sendiri. Jadi kayak Mending anak nggak usah kecil nonton lagi aja. lomba gitu terus ditonton bapaknya kan malu gitu ya. Apalagi lu pas itu ngomonginnya bapak lu sendiri Iya, gitu. gitu. Oke, Kan oke. jadi nggak enak gitu ngomongin orang tapi ada orangnya itu. Jadi mending gak usah tahu deh. Di Zuma ini talk show aja mereka ngelawak banget ya, apalagi kalau perform. Makanya jangan lupa nanti tanggal 22 Mei 2021 di Lava Java Cafe. Oke. Dan jangan Kita lupa ada juga kalau show. misalnya ada open mic langsung datang aja ya. Pokoknya cek terus IG kita lah. Pasti Oke. diupdate terus. Nanti kita juga akan terus update ya di Facebook Top FM Bumi Ayu, karena kita selalu support ya untuk acara-acara komunitas di Kabupaten Brebes khususnya. Nah, nanti mungkin setelah ini kita akan kembali mengulik ya tentang berarti acara untuk tanggal 22 ya. 22. Oke, jadi kalau misalkan Top Mania penasaran nih apa yang akan terjadi di tanggal 22 nanti, tetap stay tune di 95.1 Top FM, inspirasi kita semua.